Memasuki bulan September, biasanya topik pembahasan tentang Partai Komunis Indonesia kembali menyeruak. Ada semacam fobia bahwa komunisme akan bangkit, khususnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Benarkah PKI akan bangkit? Faktanya, PKI memang betul-betul bisa bangkit. Namun, itu terjadi pada tahun 1950-an. PKI mampu bangkit kembali dan bahkan berjaya dalam panggung perpolitikan nasional sebagai 4 partai besar peraih suara terbanyak hasil pemilu tahun 1955. Padahal mereka baru saja dibersihkan pemerintah Soekarno pasca mereka melakukan pemberontakan tahun 1948 yang dikenal sebagai peristiwa PKI Madiun. Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai yang bersimbah darah di Indonesia. Tercatat 2 kali mereka melakukan percobaan pemberontakan mengganti ideologi, yaitu tahun 1948 dan tahun 1965. Keduanya memang berakhir dengan kegagalan. Yang menarik adalah ketika pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 berhasil ditumpas oleh pemerintah, ternyata PKI masih berdiri tegak, hanya mengalami transformasi kepemimpinan saja. Bahkan dalam perkembangannya mereka berhasil menjadi kontestan pemilu tahun 1955. Mereka bahkan berhasil merebut 16,36% suara dengan perolehan kursi sebanyak 39 kursi. Artinya secara nasional mereka mendapatkan kurang lebih 6.179.914 suara dari total 37.785.299 DPT suara nasional. Angka ini tentu bukan angka yang sedikit, mengingat 7 tahun sebelumnya mereka terlibat dalam upaya penggulingan kekuasaan negara. Lantas, apa penyebab bangkitnya PKI pasca peristiwa Madiun tahun 1948? Pemilu tahun 1955 diklaim sebagai pemilu paling demokratis yang pernah ada di Indonesia karena berlangsung aman di saat kondisi keamanan negara sedang tidak kondusif. Selain itu, pemilihan umum ini dilakukan dengan bebas, jujur, tanpa paksaan, diikuti oleh berbagai partai dalam kondisi bangsa yang baru merdeka namun bisa berlangsung aman dan dengan jumlah pemilih yang sangat tinggi. 4 partai-partai terbesar pemenang pemilu adalah PNI atau Partai Nasional Indonesia dengan 8.434.653 suara atau meraup 22,3% dan 57 kursi. Masyumi dengan 7.903.886 suara atau meraup 20,9% dan mendapatkan 57 kursi. Nahdlatul Ulama dengan 6.955.141 suara atau meraup 18,4% dan 45 kursi. Serta Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 6.176.914 suara atau meraup 16,4% dan 39 kursi. Keberadaan PKI sebagai pemenang keempat pemilu tahun 1955 ini tentu mengejutkan banyak pihak. Menurut analisis saya, faktor penyebab kemenangan PKI dalam pemilu tahun 1955 antara lain adalah 1. PKI tidak dilarang dan tidak dibubarkan. Kesalahan paling fatal pemerintah Soekarno adalah tidak membubarkan PKI dan tidak melarang PKI melakukan kegiatan politik. Padahal mereka sebelumnya telah terbukti melakukan pemberontakan. PKI dianggap sebagai representasi dari komunisme di Indonesia yang selama ini menjadi salah satu elemen perjuangan Bung Karno. Sebagaimana diketahui, Soekarno memiliki pandangan perjuangan nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang jauh hari ia cetuskan tahun 1926 dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi. Pandangan Bung Karno inilah yang nantinya pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan tahun 1965 ia wujudkan dalam konsep Nasakom atau nasionalis, agamis, dan komunis, di mana ketika
ketiga, ideologi tersebut selayaknya dapat dipersatukan untuk terus memutar roda revolusi Indonesia. Menurut Bung Karno, kengototan Bung Karno ini ternyata juga diulanginya pasca G30 September tahun 1965 atau G30 SPKI. 2. Cepatnya transformasi dalam tubuh PKI. Ketika pemberontakan PKI Madiun ditumpas oleh pemerintah, pimpinan PKI banyak yang dihukum mati. Tetapi Aidit, Lukman berhasil mengasingkan diri ke Tiongkok. Setelah gaung pemberontakan reda, PKI muncul kembali dengan wajah baru. PKI muncul sebagai hasil rekonstruksi ulang wajah PKI dengan jajaran pimpinan Aidit, Sudisman, Lukman, Nyoto, dan Sakirwan yang konon usianya pada saat itu tidak lebih dari 30 tahun pada tahun 1951 menurut Wikipedia. 3. Pengaruh kedekatan dengan Soekarno. Sekalipun telah diulas pada poin nomor 1 tadi, PKI sebagai representasi dari unsur komunisme sangat disukai oleh Soekarno. Oleh sebab itu, perlu diulas sebagai poin tersendiri. Dengan mentahbiskan diri sebagai partai pengusung komunisme, maka secara tidak langsung PKI telah menjadi pendukung aktif dari Soekarno. Meskipun dalam aktivitas politiknya terbukti mereka hanya menjilat pantat Bung Karno, memuji di depan publik tetapi menjelek-jelekkan pemerintah di lingkup internal mereka. Oleh sebab itu, mereka terus mewacanakan pergerakan mereka dengan isu-isu pertentangan kelas buruh dan kelas pekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak. 4. Propaganda melalui media. Kekuatan PKI sesungguhnya terletak pada cara mereka menyebarkan ide-ide perjuangan mereka. Tidak butuh waktu lama, sejak ditumpasnya pemberontakan PKI Madiun, 2 surat kabar utama mereka yaitu Harian Rakyat dan Bintang Merah telah terbit kembali dengan oplah yang cukup besar. Menurut Wikipedia, Harian Rakyat adalah surat kabar Indonesia yang pertama kali terbit pada tahun 1951 dengan jargon untuk rakyat hanya ada satu harian, Harian Rakyat. Media resmi Partai Komunis Indonesia itu berkantor di Jalan Pintu Besar nomor 93 Jakarta dengan direksi atau penanggung jawab redaksi Mula Naibahu. Wakil Ketua 2 PKI Nyoto menjadi pimpinan redaksi media ini dan Supeno menjadi anggota dewan redaksinya. Nyoto sering menulis editorial, pojok atau kolom. Harian Rakyat menjadi koran politik terbesar dengan oplah 23.000 eksemplar yang pernah terbit di Indonesia pada tahun 1950 sampai tahun 1965. Koran ini dijual dengan harga eceran Rp0,60 dan harga langganan adalah sebesar Rp14,5 sebulan. Sedangkan Bintang Merah adalah sebuah majalah Partai Komunis Indonesia yang diterbitkan di Jakarta dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1948 dan lagi tahun 1950 sampai dengan tahun 1965. Majalah tersebut menyebut dirinya sendiri sebagai majalah politik dan teori Marxis-Lenis. Majalah tersebut mulai terbit pada akhir Perang Dunia Kedua saat pasukan Jepang hengkang dari Indonesia. Namun majalah tersebut dicekal tahun 1948 setelah tragedi peristiwa Madiun bersama dengan surat-surat kabar komunis lainnya seperti Buruh, Revolusioner, dan Surat Suara Ibu Kota. Kemudian pada tahun 1950 yaitu pada bulan Agustus, majalah tersebut mulai terbit kali kedua dalam sebulan. Staf penyunting barunya adalah Dipo Nusantara Aidit atau kita kenal dengan DN Aidit, Lukman, Nyoto, dan Paris Pardede. Majalah tersebut diklaim memiliki 10.000 edaran pada akhir tahun 1950, namun secara bertahap menurun sampai di bawah 8.000 pada tahun 1953. Majalah tersebut dilampaui dalam hal jumlah edaran. Majalah tersebut dilampaui dalam hal jumlah edaran oleh surat kabar partai lainnya, Harian Rakyat, yang meningkat dari 2.000 edaran pada tahun 1951 menjadi 15.000 pada tahun 1953 menurut Wikipedia. 5. Metode rekrutmen partai.
Metode rekrutmen PKI sangat menarik bagi kaum kecil, khususnya buruh dan tani. Kebanyakan impian banyak orang untuk menjadi bagian dari PKI adalah mendapatkan bagian tanah, yang memang menjadi propaganda partai ini bahwa mereka peduli terhadap kaum tertindas. Bukti adanya rekrutmen PKI dapat dilihat melalui Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI nomor 235 berupa beberapa formulir pendaftaran untuk menjadi anggota PKI. Melalui formulir-formulir ini nampak jelas begitu masifnya masyarakat Indonesia yang tertarik menjadi anggota PKI. Sayangnya banyak orang-orang yang tak berdosa yang tergiur iming-iming propaganda PKI tersebut. Inilah penyebabnya mengapa keanggotaan Partai Komunis semakin bertambah besar. Simpatisan PKI berkembang begitu masif melalui kelihayan mereka merekrut kaum buruh dan petani. Tentu tidaklah mengherankan jika pada akhir tahun 1965 kita ketahui banyak jutaan simpatisan PKI yang diburu dan dibersihkan oleh pemerintahan Orde Baru. Demikian 5 uraian singkat terkait dengan faktor penyebab bangkitnya PKI pasca peristiwa Madiun tahun 1948. Tentu apa yang terjadi pada masa lalu haruslah kita petik sebagai sebuah pelajaran. Jangan sampai kita melupakan peristiwa-peristiwa kelam tersebut. Mari belajar dari sejarah dan pada akhirnya mari sama-sama berharap bangsa kita terhindar dari bangkitnya bahaya laten komunisme. Semoga bermanfaat.